Salam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus yang ditulis oleh George R. Knight. Di sini George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat memfokuskan pandangan kita kepada Yesus Kristus, di mana Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan juga bila mana kita terus memfokuskan pandangan kita kepadanya setiap hari, maka kehidupan kita akan diubahkan hari ke hari menjadi tabiat seperti Yesus. Dan bila mana kita terus berpegang pada terang kebenarannya, kita akan mempunyai harapan dalam kehidupan kita saat ini dan kehidupan yang akan datang. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam kebenaran Tuhan melalui judul Keselamatan Cara Ayah. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saat ini kita mempelajari bagaimana anak yang hilang menyadari akan kehidupannya. Dia pada saat melihat keadaannya di saat yang lalu masih bersama-sama dengan ayahnya. Dia memikirkan bagaimana ayahnya mempunyai harta kekayaan. Dia memutuskan untuk kembali. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali kepada bapaknya. Dan ingat, pada saat itu dia mengatakan bahwa walaupun saya menjadi hambanya, saya sudah bersyukur karena saya akan bekerja dan suatu kali kelak saya akan dilayakkan kembali disebut sebagai anak. Tapi ayahnya ini pada saat melihat anaknya kembali, dia tadinya menanti akan anaknya kapan dia kembali. Dan pada saat dia melihat anaknya kembali, dia berlari mendapatkan dia. Dia memeluknya dan menciumnya. Kemudian dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengenakan jubah, memberikan sepatu kepada kakinya, mengenakan jubah yang terbaik, menyembelih lembu tambun untuk mereka dapat bersukaria bersama-sama. Begitupun dalam kehidupan kita. Yesus sedang menanti akan kita. Dia menanti kapan kita kembali kepadanya. Saat kita kembali nanti, kita akan diangkat menjadi anak-anaknya. Sebagaimana Bapak ini dia menyuruh untuk menggunakan cincin kepada anaknya, bertanda bahwa dia adalah anaknya sendiri. Di sini kita mempelajari bagaimana kerinduan seorang ayah kepada anaknya untuk kembali, yaitu kerinduan daripada Yesus sendiri untuk kita. Sang anak mungkin menyadari dosanya dan keperluannya, tetapi dia sama sekali salah memperkirakan kasih bapaknya. Dia mendasarkan pengertiannya pada logika manusia. Aku akan memperoleh apa yang aku patut peroleh. Apa yang dia layak terima dari hukum adalah hukuman. Pengertian Bapa mencerminkan logika ilahi. Aku akan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Apa yang layak dia peroleh dalam hukuman adalah hukuman kerja keras yang tidak ada akhirnya dengan sedikit saja santunan. Sehingga apa yang dia perlakukan adalah kasih, kepedulian, pengampunan, dan pemulihan. Oleh menawarkan bagi si pemberontak ini apa yang tidak layak dia dapatkan, Bapa sepenuhnya menggambarkan Bapa surgawi. Memberi apa yang tidak patut diperoleh disebut Paulus sebagai kasih karunia. Yesus tidak menggunakan kata itu, tapi telah begitu nyata diilustrasikan
artinya. Jadi saat ini kita mempelajari juga bagaimana kasih Bapa kita yang di surga terhadap diri kita masing-masing. Walaupun kita tidak layak, kalau kita melihat cerita daripada anak-anak yang hilang ini, pada saat dia kembali, sebenarnya dia tidak layak menerima akan penerimaan daripada ayahnya. Harus diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin, diberikan sepatu, dan mereka berpesta bersama-sama bersukaria. Kita pun sama. Kita sebenarnya tidak layak menerima akan keselamatan itu. Karena kita, walaupun kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk melayakkan diri kita menjadi muridnya, menjadi anak-anaknya, kita tidak layak sama sekali. Oleh karena kehidupan dosa kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan pada masing-masing kita, Dia berikan bagi masing-masing kita secara gratis. Asalkan kita mau menerima akan kasih karunia itu. Di sini, walaupun kita tidak layak menerimanya, Dia tetap memberikannya kepada kita. Maukah kita hari ini menyambut kasih karunia itu dalam kehidupan kita? Ketidaklayakan kita ini, kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya, maka Dia akan melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Di sini dikatakan bahwa anak yang tidak layak dikasihi itu sepenuhnya pulih dalam seketika. Bapak yang bahagia itu berseru, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, bukan jubah sembarangan jubah, hanya yang paling baik untuk putranya. Kenakanlah cincin pada jarinya, sebuah yang dihiasi cap keluarga yang dapat dia capkan pada tanah liat lembab sebagai persetujuan keuangan dan legal ibarat buku cek keluarga dan kartu kredit di zamannya, dan dipakaikan padanya sepatu lambang orang yang bebas. Jadi di sini Dia memberikan cincin yang berarti dia adalah anggota keluarga. Kita pun demikian. Kita telah dibeli dengan darahnya, yang dimana kita adalah anak-anak Tuhan, dan mengenakan sepatu dimana melambangkan kebebasan. Kita pun telah diberikan dengan cuma-cuma. Tapi apakah kita akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, sehingga kita tidak setia pada akhirnya? Di sini himbauan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mensyukuri apa yang telah Yesus korbankan untuk kita. Melalui kerendahan hati kita datang untuk bercermin kepada Yesus, meminta bantuan daripada Yesus, karena kita sendiri kita adalah lemah. Kita sendiri kita tidak sanggup untuk melawan akan godaan-godaan. Kita tidak sanggup untuk melawan akan serangan daripada setan. Tapi bila mana kita terus menjangkau akan tali kasih Kristus, kita akan dilayakkan menjadi anak-anaknya. Kita akan disanggupkan melewati setiap situasi apapun dalam kehidupan kita. Di sini kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwa tetapi yang terbaik ialah marilah kita berpesta besar-besaran seperti belum pernah diadakan sebelumnya. Mari kita sembelih sapi muda yang telah kita pelihara untuk kesempatan khusus, dan kerahkanlah segala dana dan tenaga pada hari besar ini. Putraku sudah kembali. Demikian kasih karunia Tuhan yang mengasihi tanpa batas, habis-habisan. Dengan demikian sambutan Bapa kepada putranya yang sudah menyesal dan bertobat boleh dikatakan habis-habisan, karena dia menolak memperhitungkan dosanya untuk dia tebus atau minta pembayaran. Hanya yang terbaik untuk putraku. Waktu untuk berpesta lagi, pesta gembira ria. Dan yang ketiga sejauh ini di Lukas 15, ini memberikan kepada kita kesan bahwa Tuhan menyukai pesta, dan gereja juga harus menjadi tempat paling menyenangkan di bumi ini. Mungkin ada jenjang kekudusan, tetapi tidak ada jenjang pengampunan. Pada saat kita merespon dorongan roh untuk kembali kepada Bapa, kita sepenuhnya
dan tanpa syarat dipulihkan sebagai anak-anak Tuhan. Itulah kasih karunia, dan untuk kasih karunia patut diadakan pesta. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan kita, Yesus telah memberikan kita kasih karunia. Tapi apakah kita akan menggunakan kesempatan itu dengan baik, sebaik-baiknya untuk terus mempertahankan kasih karunia itu dalam kehidupan kita? Melalui rasa syukur kita setiap hari, melalui kebergantungan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan, maka Dia akan menuntun kita kepada satu kehidupan yang Dia inginkan. Kalau di sini dikatakan bahwa pada saat itu Bapa mengundang semua untuk bersukaria. Di sini pun sama sebagaimana seorang anak yang bertobat kembali kepada Bapa yang di surga. Semuanya bergembira, malaikat-malaikat di surga bergembira. Mereka sangat bersukaria oleh karena satu orang bertobat. Dan ini Tuhan sedang menunggu masing-masing kita. Apakah kita akan menyambut kasih karunia itu dan merasa bahwa kita harus kembali kepadanya, merasa bahwa kita membutuhkan akan kasih karunia itu? Biarlah ini dapat menjadi motivasi kita hari ini, menjadi renungan kita untuk berkomitmen kembali kepada Tuhan dari dosa-dosa kita, menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangannya. Karena Bapa selalu menanti kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebagaimana anak yang hilang ini, dia tidak dianggap sebagai seorang hamba, tapi pada saat dia datang, dia disambut dengan sebuah cap, yaitu dia adalah anak atau keluarga dari Bapa itu. Kita pun demikian, saat kita kembali kepada Bapa, suatu sukacita yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Bapa kita bersukacita bersama dengan malaikat-malaikatnya melihat seorang bertobat. Dan di sini kita harus terus merenungkan bahwa kasih karunia Tuhan telah menjadi bagian kita. Tapi apakah kita akan menggunakan kasih karunia Tuhan itu? Sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi kita terus dihimbau untuk terus bercermin kepada Yesus, sehingga kita dapat dilayakkan, sehingga tabiat kita yang jelek itu akan dikikis, hari demi hari dikikis dan dikikis, sehingga kita dapat memantulkan akan tabiat daripada Kristus sendiri. Biarlah ini kita dapat ambil komitmen kita dapat ambil kita dapat ambil keputusan kita hari ini, agar kita jangan berlambat-lambat, karena waktunya sudah sangat singkat. Bahwa kita menjadi saksi yang setia, bahwa kita kembali dari dosa-dosa kita kepada Bapa kita yang di surga. Itu adalah pertanyaan bagi masing-masing kita, pergumulan saya dan pergumulan saudara. Biarlah kita saling mendoakan, biarlah kita saling mendorong satu sama lain, agar kita mendapatkan satu keutuhan, satu persatuan untuk menjalin persekutuan dengan Kristus. Dan bila mana kita telah menjalin persekutuan dengan Kristus, himbaulah atau rangkulah orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat merasakan akan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kita dapat menjadi saluran berkat di akhir zaman ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.